أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم إلى آخر الآية والله أعلم بالصواب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وكرم وعجل وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Saudara fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabiuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini sama-sama Al-Fakir Ja'far bin Salim Al-Attas mengajak kepada semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana dalam kita menghadapi kehidupan yang sangat luar biasa, di dalam menghadapi kehidupan yang katanya di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan tantangan, di era globalisasi yang penuh dengan tantangan bagi kita sebagai umat muslim. Tentunya mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah harus semakin yazid, semakin terus bertambah. Memang terkadang keimanan kita sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman itu naik dan turun. Ketika keimanan kita naik, maka tentunya hati kita yang selalu berzikir, bersolawat kepada Rasulullah akan selalu semangat. Tetapi terkadang hati kita turun, keimanan kita turun. Dan dikala kita turun, bagaimana cara menyikapi daripada ibadah kita yang kadang-kala keimanan kita turun? Maka ingat, jangan pernah kita jauh dengan para ulama, jangan pernah kita jauh dengan para habaib. Dengan adanya kita dekat dengan mereka, dengan adanya kita selalu berkumpul bersama mereka, ketika keimanan kita turun, disitulah kita akan mendapatkan istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam keimanan. Dan keimanan ketika kita turun, maka kita akan diam di dalam keimanan yang hakiki, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mendengarkan selalu nasihat ataupun fatwa daripada para ulama dan habaib. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kami Al-Fakir Ja'far bin Salim Al-Attas, alhamdulillah, dalam setiap momentum acara kami bersama sahabat kami, tentunya alhamdulillah di sini kami selalu berjuang bersama para habaib dan ulama yang lainnya, bersama majelis-majelis ta'lim, bersama para kiai, terkhusus saya punya sahabat Kiai Haji Kuswan Sego beserta yang lainnya. Dan alhamdulillah di dalam majelis kami selalu kami menjalankan daripada apa yang menjadi kewajiban kami sebagai muslim, untuk selalu senantiasa menjadikan diri kami akan selalu bertambah keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini saya akan mengupas, tentunya mengupas apa yang menjadi problem kita selama ini dalam kehidupan kita. Kadangkala kita menghadapi kehidupan itu sangat luar biasa. Kadangkala orang yang lagi usahanya dari awalnya dia lagi naik-naiknya, gampang cari kerjaan, tiba-tiba jatuh bangkrut. Tiba-tiba dia jatuh bangkrut, nggak punya sepeser pun duit, malah utang aja yang banyak. Dan di sini kita akan berbagi dengan sahabat kita, sebagaimana sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, "At-tuhibbu an yalina qalbak wa tudrik hajatak." Apakah kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan lemah lembutnya hati kita, wa tudrik hajatak,
dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan ijabah atas semua keinginan dan maksud serta cita-cita dan hajat kita. Maka resepnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'amhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala kita menginginkan hati kita lunak, hati kita suci, hati kita lembut, hati kita bersih dan dikabulkan semua hajat kita, irhamil yatim, maka kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan kita mengusap daripada kepala anak-anak yatim tersebut. Wa at'imhu min ta'amik, dan berilah makanan daripada makanan-makanan kalian. Tudri yalin qalbuka, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan lemah lembut hati buat kita. Wa tudrik hajatak, dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat kalian. Dan di sini insyaallah kami komunitas doa mulia para pecinta yatim yang setiap minggunya alhamdulillah tahadusan bi ni'mah, kami bersama sahabat-sahabat kami yang selalu peduli terhadap anak-anak yatim. Alhamdulillah kami selalu berjalan di dalam kekompakan dan persilaturahmian yang sangat kuat dan erat di dalam komunitas doa mulia para pecinta yatim. Dalam hal ini alhamdulillah sudah berjalan 20 episode yang dimana kami setiap minggunya Jumat Berkah kami selalu berbagi peduli terhadap anak yatim, dan semoga senantiasa dengan apa yang menjadi kewajiban dan juga rutinitas kami peduli terhadap mereka menjadikan penyemangat buat anda semua, karena sesungguhnya kita berbuat baik kepada anak yatim, kita berbagi kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu menjadikan diri kita layyinul qulub, lemah lembut hati. Tidak selalu kita mencari sesuatu hal yang berlebihan, dan kita kalau seandainya menjadi seseorang yang diberikan lemah lembut hati, maka akan tiba kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyinul qulub yurisu ahlal jannah, lemah lembutnya hati akan mewariskan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita wasilah menjadikan anak yatim sebagai bahan pelantara wasilah, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyayangi kepada mereka anak-anak yatim. Wa tudrik hajatak, dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita, sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika kita dekat dengan anak yatim, kita akan menjadi orang-orang yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Dan juga para ulama, para sahabatnya Rasulullah, para kiai, para habaib, mereka semua yang menjadi panutan kita, mereka semua yang menjadi kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat, yang selalu memberikan spiritual, yang selalu memberikan semangat, yang selalu menunjukkan jalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengajarkan kepada kita, jangankan kita berbuat baik kepada anak yatim, ketika kita berbuat baik kepada anak yatim, cara-caranya pun Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyantuni anak yatim, sehingga ulama menata dengan rapi dan bagus bagaimana cara kita menyantuni anak-anak yatim. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita yang selalu menyantuni anak yatim, yang selalu memberikan sesuatu kepada anak yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, imsah ra'sal yatim hakadha, usaplah daripada kepalanya anak yatim seperti ini. Bagaimana? Ila muqaddam ra'sih, dari belakang ke depan kepalanya kalau anak yatim. Bagaimana kalau piatu? Kalau piatu berarti tidak punya ibu. Nah, kalau tidak punya ibu, kata Nabi SAW, wa man lahu abun ila muakhiri ra'sih, dan apabila mereka tidak mempunyai ibu, punya bapak tapi tidak punya ibu, berarti itu namanya piatu. Bagaimana cara mengusapnya? Dari depan ke belakang. Dan ini adalah cara-cara bagaimana adab
tingkah kita untuk menyantuni anak yatim. Tentunya dengan kita mengusap tersebut berarti kita dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan sedikit uang, makanan ataupun baju dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengusap anak yatim itu diberikan contoh oleh Nabi, kita sambil membaca doa sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Doanya, Allahumma asbahna ala fitratil islami wa ala millatillahi wa ala sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengusap kepalanya anak yatim, kita sambil baca doa, Allahumma asbahna ala fitratil islami wa ala millatillahi wa ala sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, bagaimana Beb? Kalau saya nggak bisa Beb, itu doanya terlalu panjang. Gak apa-apa. Kita baca solawat saja, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mengetahui apa yang menjadi hajat kita di dalam hati kita. Innallaha ya'lamuna ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Hati kita bermaksud, bertujuan, punya hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dengan kebaikan yang kita jalankan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat kita bijahir Rasul wa bitamami kulli suli wa ma'mud. Dan insyaallah dengan keberkahan anak yatim kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Rezeki kita akan bertambah banyak dan insyaallah segala maksud dan tujuan kita akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memisahkan ruh daripada jasad kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat komunitas doa mulia, para pecinta yatim yang alhamdulillah setiap minggunya selalu bergabung bersama kami dan selalu memberikan keistimewaan kepada anak-anak yatim, peduli kepada anak-anak yatim, menginginkan anak yatim tertawa, meringankan beban daripada mereka semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas doa mulia yang setiap minggunya kita selalu menyantuni anak-anak yatim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita komunitas doa mulia seperti yang di belakang ini adalah salah satu daripada bukti untuk minggu ini. Di Jumat berkah ini alhamdulillah sudah terkumpul 1.300 paket dan alhamdulillah kami sudah menjalankannya kurang lebih 20 episode dalam setiap minggunya, berarti 20 minggu. Dan dalam jangka 20 minggu ini alhamdulillah sudah keluar paket sembako yang sudah kami santuni sebanyak 20.000 paket. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat komunitas doa mulia yang sudah berkenan peduli terhadap anak yatim, yang sudah bergabung bersama kami, yang mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan maksud serta tujuan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat bagi kita dan keluarga kita. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.